tidak pernah bisa berubah. Tuhan, perubahan-perubahan zaman boleh berubah, perubahan-perubahan manusia boleh berubah, tapi Engkau tidak pernah berubah. Engkau tetap sama, baik hari ini, besok, dan selamanya. Engkau tetap Tuhan yang berjanji dan tetap menolong kami dalam setiap hal, Bapa. Terima kasih saat ini Tuhan Yesus, kami semua sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, dan tiba saatnya kami mau duduk diam untuk kami mau Engkau memberkati kami lewat hamba-Mu dengan firman kebenaran-Mu Tuhan, firman yang dihilangkan oleh Roh Kudus Tuhan. Biarlah kami membutuhkan semuanya sehingga benar-benar waktu firman disampaikan Tuhan, itu bisa terukir kami dengan dan terukir loh hati kami, dan mampukan kami untuk kami melakukannya sepanjang Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup di bawah kolong langit ini. Sebab kalau kami sudah mengakhiri hidup kami, kami tidak lagi bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Itu sebabnya selagi kami masih hidup, mampukan kami Tuhan, sanggupi kami oleh Roh Kudus untuk kami mampu melakukan firman Tuhan tanpa berbantah-bantah, tanpa bersungut-sungut Tuhan, sehingga Engkau akan sebut kami orang-orang yang berbahagia. Bapa, terima kasih, kami tidak izinkan iblis setan dengan cara apapun untuk mau mencuri damai hati kami, mau mencuri sukacita kami, mau mencuri perhatian kami, fokus kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan kuasa iblis setan ini dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan, kami percaya saat ini Roh Kudus ambil alih roh, jiwa, dan tubuh kami, kendalikan kehidupan kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap dengan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, saudara. Kita langsung yang ini, langsung yang keluar, tapi langsung kalau bisa langsung masuk secepatnya, karena kita seberapa yang ada. Tapi saya tetap dengan iman, kalau satu kelak nanti saudara, orang akan datang cari tempat duduk, tidak dapat tempat duduk. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, dan saya percaya apapun terjadi kita tetap imani, saya tetap imani bahwa hari-hari terakhir ini, kalau orang tidak mencari Tuhan dan orang tidak berusaha untuk berseru kepada Tuhan, nanti setelah masa-masa sulit nanti baru mereka berseru, saudara. Tapi mereka kemungkinan seruan mereka tidak didengar oleh Tuhan. Mereka cari Tuhan, tapi kemungkinan besar mereka tidak menemukan Tuhan, karena dunia sementara dalam keadaan yang canggih, dalam keadaan yang bisa menggantikan segala sesuatu ya hari-hari terakhir ini, saudara. Sehingga saudara, satu ketika tenaga manusia tidak terlalu butuh dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, minggu tanggal 21 Juni 2006 ini saudara, tema khotbah saudara, kita akan lihat tema khotbah masih tetap tentang iman. Milikilah iman yang dicari Tuhan. Bilang kiri kanan, milikilah iman yang dicari Tuhan. Berarti ada iman yang tidak dicari oleh Tuhan, tapi ini iman yang dicari oleh Tuhan. Dan saya rindu supaya iman yang dicari Tuhan itu temui dalam kehidupan saya dan saudara. Kita akan baca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Yang punya HP yang bisa digunakan, saudara. Dan kalau bisa non aktif akan punya bunyi, sehingga betul saudara baca firman Tuhan. Jangan sampai saudara baca firman Tuhan tiba-tiba berdiri ada sesuatu yang saudara pada akhirnya tidak fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya minta mari kita fokus untuk mendengarkan firman Tuhan hari-hari terakhir ini. Kita punya telinga, kita pasang baik-baik, dan saya minta supaya dari kaum pria kita yang baca lebih dulu, baru setelah itu kaum wanita, dan kita akan bergantian sehingga kita sama-sama mengerti dan kita akan belajar tentang kebenaran dari perikop di atas. Kita baca satu, kaum pria, 1, 2, 3. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, saudara. Ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah aku terhadap aku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tetap akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menuntut aku. Kata Tuhan, ucapkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya? Dan adakah ia menunggu waktu sebelum menolong mereka? Sama-sama kita baca. Aku berkata kepadamu, ia akan membenarkan mereka, tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Puji Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah membacakan firman Tuhan, saudara. Terakhir itu ayat yang ke-8 dia katakan, saudara, aku berkata kepadamu, ia segera akan membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, apakah dia mendapatkan iman di bumi? Itu sebabnya saudara, pertanyaannya ini saudara, ini pertanyaan bagi kita semua, termasuk saya hamba Tuhan. Apakah kita masih memiliki iman? Iman yang berfokus kepada sumber, yaitu Kristus Yesus, bukan terfokus kepada hal yang lain, saudara. Ini kita harus lihat benar-benar, saudara. Dan setelah kita membacakan ini, saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari dan kita lakukan itu, sehingga benar-benar waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua, saya percaya yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, sedangkan yang masih hidup kita akan diubahkan dan ketemu dengan Tuhan di awan-awan. Siapa yang mau tidak melewati mati tubuh, tapi akan diubah Tuhan lalu ketemu dengan Tuhan? Bapak Mesak saya jarang katakan, saudara. Semua kita merindukan itu. Tapi ini bukan hal yang mudah. Ini memerlukan proses dan memerlukan pemurnian hidup, saudara. Pemurnian hidup, saudara. Kita tidak bisa main-main. Kita berserah saja pada kehendak Tuhan. Nanti kita lihat, saudara. Nah, bagaimana supaya Tuhan mendapatkan kita beriman di bumi? Bagaimana, saudara? Yang pertama, saudara, Tuhan dengan tegas perintahkan, jadi Tuhan dengan tegas perintahkan kepada kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, ini perintah Tuhan, saudara. Berdoa itu perintah Tuhan. Itu sebabnya kalau Anda secara pribadi tidak punya hubungan doa dengan Tuhan, saudara, jadi orang Kristen atau orang Kristen yang gagal. Atau saudara punya keluarga dan saudara tidak pernah membangun doa, hubungan, keintiman dengan Tuhan, saudara. Keluarga yang pasti akan gagal. Tapi mau supaya keluarga saudara tidak gagal, bangun doa. Bangun doa. Suami istri terus bangun doa. Bersama dengan anak-anak bangun doa, saudara. Tidak bisa kita main-main, saudara. Karena doa itu kekuatan kita, karena doa itu senjata ampuh kita, karena doa itulah bisa menembus kemustahilan dunia ini dan kemustahilan manusia. Itu bisa doa merubah itu, saudara. Doa bisa merubah keputusan Tuhan kepada Hizkia, engkau harus mati. Tetapi Hizkia dia dengan menangis dan dia melihat, dia ingatkan Tuhan segala perbuatan baik dia. Lalu apa yang terjadi? Yeremia kembali dan memberitahukan kepada dia, engkau tidak akan mati. Tapi Tuhan akan panjangkan umurmu berapa? 15 tahun. Itu sebabnya Tuhan bisa, saudara, bisa untuk keputusan Tuhan bisa diubah lewat apa? Doa. Tidak lewat doa, tidak lewat uang, saudara. Tidak lewat saudara punya usaha, tidak lewat saudara punya apapun. Kita akan lihat, saudara, bahwa doa itu betul-betul wajib bagi orang percaya. Karena doa itu merupakan napas hidup, saudara. Nah, kalau orang tidak berdoa, saudara, sebenarnya dia hidup tapi dia sudah mati. Karena doa merupakan napas hidup, saudara. Dan itu penting sekali, saudara. Mari kita lihat ayat yang pertama, saudara. Dia bilang begini, saudara.
Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi ini Yesus, ini perumpamaan saudara. Perumpamaan ini, perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan bagaimana tentang seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati manusia. Dan ini kita tidak bisa main-main, saudara. Saya pertanyakan bagi saudara, siapa di antara kita yang jemu mendapatkan uang 50.000 atau 100.000 rupiah? Apa kita jemu bisa mendapat uang? Siapa di sini yang jemu? Saya mau tanya bagi saudara, saudara jenuh? Kalau setiap hari saudara dapat 50.000 atau 100.000, jenuh? Jenuh atau tidak? Tidak jenuh saudara. Kalau siapa sih yang jenuh itu saudara? Dia punya uang yang ada di mana semua kasih untuk gereja, karena kita mau bangun gereja. Karena kita membutuhkan, semua manusia selagi masih hidup kita butuh Tuhan, butuh uang. Tetapi nanti kita lihat saudara. Tetapi ingat saudara, kita butuh uang. Tetapi ingat, jangan sampai kita cinta uang. Jangan sampai kita cinta uang saudara. Dengar baik, cinta uang itu akar dari segala kejahatan. Biasanya orang kalau ada sesuatu, wah dia cinta Tuhan. Tapi setelah dia sudah mulai ada uang saudara, akhirnya dia menjauhi dari Tuhan. Nah kita lihat kisah ini, dia punya perikop. Mari kita lihat perikop yang berikut saudara. Orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena semua dia lakukan. Orang kaya dia telah lakukan semua. Dia lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi ada satu yang Tuhan bilang kepada dia. Coba tolong bacakan ayat yang ke 20. Lukas 18 ayat 20 sampai ayat yang ke 22. Tolong bacakan. Ya. Demikian firman Tuhan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, Jual segala sesuatu yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, dan bagikan itu bagi semua orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kemudian datanglah kemari dan apa? Ikutlah aku. Ikutlah Yesus, saudara. Berarti ikut Yesus ini, saudara. Coba saudara bayangkan, ikut Yesus, saudara. Semua kita sudah lakukan firman Tuhan, kita sudah lakukan. Satu hal yang Yesus bilang kau belum lakukan. Jual semua hartamu. Ada pernah saudara dengar bahwa ada orang kaya di dunia ini, bahkan di Indonesia, bahkan anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia bisa jual mereka punya kekayaan yang bagi-bagi semua dan ikut Tuhan. Ada satu yang pernah saya dengar dan saya ketahui, itu Pak Pariyaji. Dia orang kaya, tapi dia jual dia punya segala harta. Lalu dia mulai bikin brosur, dia bagi-bagi, dia mulai, dan dia bangun itu gereja Hebreas itu, saudara. Saya percaya, saya juga punya pengalaman, saudara. Semua saya jual. Mau datang di sini saya jual semua yang punya saya, lalu saya datang di sini. Bahkan dulu saya pegawai negeri, saya tinggalkan pegawai negeri. Dan semua keluarga katakan bilang sudah ada nasi dalam piring, kenapa mesti buang itu? Bodoh sekali. Tapi saya punya visi, beda dengan mereka punya visi. Saya punya punya pengalaman beda dengan mereka punya pengalaman, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata, ya ini baru bunyi mic agak bagus. Ini baru ternyata, saudara,
bahwa apa, kalau dulu saya tetap jadi pegawai ini, saya mungkin sudah pensiun, mungkin saya bisa diberikan kesempatan untuk jadi kepala dinas. Tetapi saudara, anak-anak saya, mungkin saya menjadi kepala dinas, saya bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain lakukan. Bahkan saya bisa melakukan ketidaksetiaan terhadap istri, bisa saya lakukan seperti orang lain lakukan. Tetapi saudara, saya ambil keputusan untuk harus berhenti dari kantor dan mulai ikut Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita mulai belajar untuk hidup dengan iman. Belajar untuk hidup dengan, dan mau makan harus kerja. Saya sampai di Solaki, saya bikin kebun, saudara. Saya bikin kebun, anak-anak kecil ini semua tahu. Mereka tahu. Saudara yang sampai sekarang, saudara yang sudah dewasa ini, semua mereka tahu. Waktu itu tempat gua belum ada. Itu kita bikin kebun. Saya pergi melaut, lebih jual. Itu yang saya lakukan, saudara. Dan saya percaya, saudara, ini juga, saudara, dilakukan oleh upah mengikuti Yesus tentang pertanyaan daripada Petrus. Coba kita lihat ayat 28 sampai ayat 30. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Itu yang saya fokuskan di situ, saudara. Tinggalkan istri bukan cerai dengan istri. Dengar baik, tinggalkan istri bukan cerai dengan istri. Tetapi saudara, kebutuhan istri, kebutuhan itu kita nomor duakan. Kebutuhan Tuhan itu yang diutamakan. Amin. Kebutuhan suami itu nomor 2. Kebutuhan Tuhan itu nomor 1. Kebutuhan anak-anak itu nomor 2. Kebutuhan Tuhan itu nomor 1. Ya yang saudara bilang, Pak Pendeta ajar bahwa kalau mau ikut Tuhan itu harus cerai istri. Itu saudara jangan sampaikan kata begitu. Saudara yang menyesatkan orang itu nanti. Saudara, jadi sudah ayat yang berapa? Oh iya, coba ayat yang ke-29 lagi. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Haleluya. Dan itu terjadi, saudara. Dan saya saksikan ini juga dengan satu kokoh di sana Afaratu di bengkel sana, dan saya katakan kepada dia bilang dia juga seperti itu, saudara. Itu mereka punya rumah yang pas di muka Afarat itu, di muka Ratulel, penginapan Ratulel itu, yang punya rumah itu milik mereka, bapaknya yang bangun. Tapi sekarang untuk kelola itu, saya tahu siapa yang kelola itu. Dia sendiri juga nggak tahu siapa yang kelola. Dan saya bilang, saya punya orang tua. Waktu itu kita punya rumah di kampung Babar, di belakang Apinga itu, sudah almarhum Apinga itu. Itu kita punya rumah di situ. Tapi saya punya bapak dan kakak jual ladang dengan berapa? 300.000 waktu tahun-tahun itu, saudara. 300.000 itu cukup besar. Nah, waktu saya kembali ke sini tidak ada apa-apa, saudara. Saya mulai taruh di otak saya bahwa saya tidak akan mungkin melakukan itu untuk anak-anak saya. Saya harus mau supaya semua saya harus siapkan bagi anak-anak. Karena kita katakan bahwa orang tua yang akan meninggalkan warisan kepada anak-anak, bukan anak-anak yang meninggalkan warisan bagi orang tua. Dan itu saya lakukan, saudara. Itu sebabnya puji Tuhan, saudara, saya dan keluarga tidak pernah kekurangan. Saya dan keluarga, saudara, kita bangun gereja ini cuma kita 5 jemaat, tapi kita bisa bangun gereja ini. Sekarang kita sementara berhadapan dengan gereja yang besar. Tetapi yang jadi persoalan, saudaraku yang kasih, ketua panitia dan juga ketua seksi dana, saudara, itu mereka sementara juga bangun di Larat, dan saya izinkan untuk bangun di Larat, saudara, bangun di Larat, dan sudah hampir rampung pasang mungkin pasang plafon dan sebagainya, dan pengecat dan sebagainya itu selesai. Tapi setelah itu, saudara,
itu Bapak Ketua ini kan gembala juga di Lermatan, mau bangun juga gereja di sana. Dan saudara, satu ketika saudara, itu membuat saya gelisah. Saya katakan, memang kita kan sudah membangun gereja ini, dia tak ada agama mandek. Karena apa? Kita tunggu tukang yang kita senang dengan dia punya pekerjaan. Itu sebabnya kita masih tertunda dan bahan sudah tertampung. Dan saudara, satu ketika kemarin dulu saya saya ambil puasa dan saya datang di ruang doa dan saya mulai taruh tangan di gereja, gambar di gereja situ di ruang doa, dan saya mulai angkat tangan, saya bilang untuk Tuhan, saya tidak tahu mau bilang apa untuk Tuhan. Lalu saya katakan begini, saudara, saya katakan bahwa ini bangunan Engkau yang perintahkan aku bangun, dan aku tahu Engkau yang menyediakan, Bapa yang menyediakan semua berkat ini. Apa yang menyediakan berkat ini, Bapak? Dan saya cuma mengandalkan Bapak, mengandalkan surga. Dan satu kali iblis bicara dengan saya, dia bicara, iya, tapi karena kau mengandalkan Tuhan, saya boleh buat proposal. Tapi langsung saudara saya bilang, iya, saya tidak buat. Saya sebenarnya dari dulu tidak mau buat proposal. Tetapi, saudara, pemerintah itu juga wakil Allah. Orang yang punya kelebihan mereka punya kelebihan harta itu juga mereka itu kepunyaan Allah. Dan saya mulai katakan, Tuhan, ya saya cuma sudah buat proposal untuk pemerintah daerah. Saya sudah buat proposal untuk proyek untuk perusahaan ini. Tetapi saya tidak mengandalkan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya, saudara, itu Yeremia, saudara, Yeremia dalam kitab Yeremia itu, dia sebagai bupati, dia dipercayakan oleh Raja Darius untuk harus bangun bait Allah yang telah runtuh itu, saudara. Dan waktu dia membangun bait Allah itu ada kesepakatan untuk mengejek dia, kesepakatan untuk mau membatalkan, saudara. Tetapi waktu dia dengar semua, dia hanya berdoa. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan saya percaya dalam nama Yesus bahwa dalam waktu yang singkat, saudara akan lihat. Saya akan kembali dari Ambon tanggal 26, saya kembali di Ambon, saya akan dan tanggal setelah selesai kegiatan saya akan balik, saudara, dan mungkin sumber air kita sudah pasang air, tapi kita dalam masih buka, kita tutup, kita mulai cetak batako. Dan kalau kita cetak batako, saudara, kita bayar sampai itu mungkin puluhan ribu batako yang kita harus cetak. Dan saya percaya kita mulai kerja. Dan kalau memang tukang belum ada, kita cari tukang. Karena semua orang kan butuh uang, pasti mereka mau kerja. Jadi kita tidak bisa, saudara, karena gereja ini kita lebih dulu bangun. Dan ini suatu gereja pusat yang betul-betul kita harus fokus. Karena semua orang datang ke Tanimbar ini, datang ke kota Sulaki. Dan ini harus kita fokus. Dan kita harus fokus, karena gereja ini harus bangun. Dan saya percaya gereja ini sebelum selesai, Tuhan belum datang, tapi setelah gereja ini selesai, dia akan tampung semua orang yang mau datang beribadah untuk mempersiapkan mereka untuk masuk dalam pengangkatan gereja Tuhan. Dan itu yang saya fokuskan, saudara. Itu sebabnya saya tidak pernah, saudara, tidak pernah ragu terhadap Tuhan. Saya tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janji yang terhadap saya. Dan saya percaya itu, saudara. Haleluya. Jadi sekali lagi saya mau bilang bagi saudara dan saya, saudara, itu perintah doa itu Tuhan yang perintahkan. Yang pertama, saudara, Tuhan dengan tegas perintahkan kepada kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu sebabnya, saudara, saya kemarin hari apa yang saya datang, Ibu Elsa dan berdoa di ruang itu dalam Gunung Lampu. Ya, saya pikir saya ada orang. Waktu saya lihat ini ternyata ada orang. Saya di gereja sini dan saya cuma katakan, saudara, dan saya minta gereja, bangun gereja ini bukan keluarga anak Toti punya, tapi kita punya semua. Mari kita, saudara, semua terbeban. Saya setiap kali lewat di sepati saya tetap angkat tangan, Tuhan, selesaikan ini di rumahmu tepat pada waktunya. Saya minta supaya saudara juga ada andil di dalamnya. Andil di mana? Saudara waktu lewat, saudara angkat tangan, lepaskan kata-kata nubuatan dari tempat itu. Amin. Haleluya. Lepaskan, saudara, tempat itu. Nanti saudara akan lihat bahwa itu akan terjadi dalam waktu yang singkat karena Tuhan tidak pernah berdusta. Nah, saudara, pertanyaan kembali, saudara. Tadi saya bilang itu hati-hati karena cintakan uang, 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Saya bacakan,
Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, jangan cuma uang, saudara. Lalu saudara tinggalkan Tuhan. Jangan cuma uang yang sudah banyak. Kalau saudara katakan, siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu? Sehingga kita mau ikut dia punya perintah, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Raja Daud diberkati dengan luar biasa dan dia membangun gereja, dia membangun Bait Allah tidak bisa, tapi anaknya yang membangun Salomo. Setelah Salomo membangun Bait Allah itu dan semua rampung, dan dia mulai tetap dia mengikuti semua ketentuan Tuhan, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia mulai kawin bangsa-bangsa lain yang mengakibatkan Allah mereka, perempuan-perempuan itu mengarahkan dia untuk mempersembahkan kepada Allah-Allah yang lain. Dan apa yang terjadi? Setelah mulai zaman Salomo selesai, itu Rehabeam jadi raja. Nah, Rehabeam ini saudara yang jadi raja ini saudara, itu waktu itu akan sudah belum terbagi. Itu Israel dan yang Samaria itu masih bersatu. Itu masih bersatu. Israel dan juga Yehuda ya, Yehuda dan Israel itu masih bersatu. Tapi apa yang terjadi? Sudah orang tua-tua yang penasihat daripada Daud dan penasihat daripada Raja Salomo, dia minta petunjuk dari mereka karena ada yang datang bertanya kepada dia. Ini Rehabeam. Ini dia setelah tahu bahwa Rehabeam telah menjadi raja, dia datang dan bertanya, saudara, kepada bagaimana? Mereka tanya dari Israel bertanya bahwa beban yang engkau punya orang tua berikan kepada kami, bisakah beban itu engkau ringankan bagi kami? Apa yang terjadi saudara? Dia datang tanyakan kepada tua-tua atau imam-imam atau nabi-nabi yang ada, dan mereka menasihati dia. Iya, sebenarnya engkau harus turuti apa yang mereka punya permintaan itu. Ringankan beban mereka. Kalau bisa bebaskan mereka dari pajak dan sebagainya. Tetapi dia sering ikut itu saudara, karena dia janji mereka nanti lusa 2 hari kemudian baru datang kembali. Lalu apa yang terjadi? Dia tanya, dia punya teman-teman sebaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hai anak-anak, jangan engkau mengikuti nasihat teman-teman sebaya, teman-teman seangkatan saudara, karena nanti saudara bisa sesat. Lalu mereka teman-teman sebaya bilang kepada Rehabeam bilang begini, kalau bilang saya kepada mereka, kalau bapakmu memberikan jari telunjuk, beban mereka dengan jari telunjuk, beban mereka dengan apa? Dengan ibu jari. Dalam arti kalau bapaknya saudara pukul mereka dengan rotan, engkau akan pukul mereka dengan rotan yang berduri. Waktu mereka dengar itu, mereka datang, dia sampaikan itu, dia ikut nasihat daripada teman-teman sebaya. Itu sebabnya saudara yang kekasih, satu keluarga itu akan hancur karena dia lebih dengar bukan nasihat orang tua, tapi kalau dia mau dengar nasihat teman-teman. Karena teman-teman punya nasihat belum tentu semua baik. Amin. Tapi kalau nasihat orang tua pasti mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Sudah tidak pernah anak-anak orang tua merencanakan sesuatu yang tidak baik bagi anak-anak. Dia merindukan supaya semua kebaikan. Ya, makanya dia nasihati supaya anak-anak kelak nanti bisa menjadi anak-anak yang berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kita lihat saudara, bahwa bisakah saudara tunda makan? Saudara dalam keadaan begini, dalam keadaan yang lapar sekali, lalu saudara dalam keadaan lapar dan saudara punya makanan kesukaan, dan saudara pada saat itu saudara jemu untuk makan. Bisa? Dalam keadaan lapar saudara, semungkin saudara. Saya percaya saudara dalam keadaan lapar, baru yang dihidangkan itu makanan kesukaan saudara. Pas saudara tidak jenuh, mungkin saudara makan lebih daripada porsi yang ada. Karena kita lihat saudara, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-7. Orang yang kenyang menginjak-injak apa madu,
Tetapi orang yang lapar, segala sesuatu yang baik dirasa manis. Dan orang yang lapar itu saudara, segala sesuatu, bukan dia punya makanan kesukaan lain, atau cuma kasih rebus dengan sambal saja, dengan sengaja ikan, dia bisa labrak, yang penting dia kenyang. Betul? Dia tidak mungkin sudah lapar, lalu kita sodorkan makanan, lalu kalau kita jenuh, kita rasa semua makan. Saudara, tidak akan pernah terjadi begitu. Betul? Tidak pernah akan terjadi. Nah, yang kedua saudara, jangan berhenti meminta sampai mendapatkan apa yang kita minta. Jangan pernah berhenti meminta sesuatu yang kita minta sampai kita harus mendapatkan. Mari kita lihat ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tolong bacakan. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Bayangkan saudara, Tuhan katakan demikian saudara. Ini yang kita lihat saudara, bahwa ayat yang ke-5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara, masa hakim dia takut janda? Pertanyaan, masa hakim dia takut janda? Berarti janda ini kan sudah tidak ada suami. Dia janda kan? Berarti sudah tidak ada suami. Masa hakim bisa takut janda? Saudara, saya mau bilang bagi saudara, ini perumpamaan. Saudara, kalau saudara punya doa, terus naik di hadapan hadirat Tuhan, saudara. Naik dan naik di hadapan Tuhan. Saudara, surga itu jadi pusing. Karena apa? Saudara punya doa itu terus. Minta itu terus. Dan doa saudara yang disampaikan itu Tuhan tampung dalam kirpatnya Tuhan. Kalau ditampung dalam kirpatnya Tuhan, pasti tepat waktu Tuhan akan berikan bagi saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saya tetap berdoa, saudara. Saya tetap berdoa bahwa saya juga termasuk saudara, di STM saya juga di STM bangunan, dan saya bagaimana bisa gambar, saya bisa ini, dan saya bisa lihat bagaimana saudara. Dan saya mulai dalam mata rohani saya melihat bahwa gereja ini telah berdiri megah. Dengan iman saya katakan itu. Amin. Saya katakan ini. Dan percaya jadi atau enggak, mungkin saudara ragu, tapi sebagai saya tidak pernah ragu. Karena Tuhan tidak pernah berdusta terhadap janjinya bagi saya. Haleluya. Saudara, kalau mau pikir saja bahwa kita yang lima keluarga saya kita bisa bangun ini, apalagi kita sudah ratusan keluarga, masa kita tidak bisa bangun ini? Amin. Kita butuh saudara. Sebab Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, karena Tuhan berkuasa, dia bisa membuat orang Mesir itu, saudara, orang Mesir itu bermurah hati, itu Tuhan punya kuasa. Dan tadi pagi saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus sampaikan dan doakan umat ini. Tuhan bilang berdoa bagi umat Tuhan supaya Tuhan taruh kemurahan hati memberi bagi umat ini. Kemurahan hati untuk memberi saudara. Nah, kita lihat saudara dalam firman Tuhan dalam Keluaran 3 ayat 21, tolong bacakan. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Keluaran 12 ayat yang ke 35-36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka.
Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Bayangkan di situ ada kata merampasi orang Mesir. Itu kita desak. Bayangkan saudara, waktu mereka mau keluar dari Mesir, itu Tuhan kasih kemurahan hati bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka di sana, sehingga mereka minta emas, minta perak, minta kain, minta baju dan sebagainya, saudara, untuk perlengkapan mereka. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang sungguh tahu mengerti apa yang kita punya kebutuhan, sehingga apa yang terjadi, saudara, itu tadi pagi saya duduk dan saya mulai berdoa dan saya mulai berdoa bagi umat Tuhan. Kadang-kadang saudara, kita mau memberi kepada Tuhan, kita hitung-hitungan. Apalagi milik Tuhan, kita hitung-hitungan, saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan engkau hitung-hitungan dengan Tuhan terhadap memberi. Kalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan hitung dengan engkau, saudara. Saudara tidak mampu untuk bisa berbuat sesuatu. Betul? Kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, siapa yang berikan kehidupan itu? Napas yang saudara masih hidup ini siapa punya? Tuhan. Bayangkan kalau orang dalam keadaan sesak napas, kan cari oksigen atau enggak? Pakai oksigen itu bayar atau enggak? Mari kita duduk dan renungkan, saudara. Usahakan memberi kepada Tuhan, jangan saudara pikir saudara punya diri. Saudara, ibu janda di Safas itu Elia paksakan dia. Dia bilang begini, cuma tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak, dan aku akan sementara mencari kayu dan aku akan mengolahnya untuk saya dan anakku. Saya makan, setelah itu kita tunggu mati saja. Tapi Elia paksakan dia, engkau harus pikir lebih dulu kepada aku. Ini suatu desakan atau suatu desakan bagi janda itu. Karena setelah janda dia melakukan hal itu, tepung di dalam tempat yang tidak pernah akan habis. Minyak di dalam buli-buli ya tidak akan pernah habis sampai musim pacokelik selesai, dia tetap hidup. Itu sebabnya saudara, saya belajarin dan saya sering kali, saudara, bayangkan saya sementara membangun, tapi kemarin dalam letakan waktu pertama saya kasih sumbangan. Karena saya yang bicara, saya yang lebih dulu kasih. Dan saya katakan saya tidak pernah berkekurangan. Saya tidak pernah berkekurangan, saudara. Tapi saya ajarkan kita semua, mari kita memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela. Kalau saudara tidak mau memberikan dengan hati tulus dan saudara tidak mau berkorban, saudara, Tuhan bisa pakai orang lain. Dan Tuhan pakai orang lain dengan keadaan yang paksa, saudara. Kalau Tuhan paksakan orang terkaya di Indonesia atau perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk kalian berkat ini, siapa yang bisa mencegah? Siapa yang bisa menghalangi? Tidak bisa, saudara. Karena dia yang punya langit dan bumi. Kita tahu itu. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan segala isinya adalah milik siapa? Milik Tuhan. Termasuk kehidupan saudara ini milik Tuhan. Pekerjaan saudara itu milik Tuhan. Uang saudara itu milik Tuhan. Emas dan perak itu punya Tuhan. Tambang gas di Blok Marsena itu punya Tuhan. Amin. Karena Mazmur sendiri lakukan, Mazmur katakan itu, Mazmur 21 ayat 1, tolong bacakan. Pimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Semua yang diam di dalam. Saudara diam di bumi atau diam di langit? Pertanyaannya, saudara dan saya, sekarang ini kita diam di bumi atau diam di bulan? Atau diam di matahari, atau diam di bulan, bintang? Kan kita diam di bumi, semua, saudara. Mazmur Daud, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya.
Betul, itu Tuhan kita yang kita percayai. Amin. Dan pasti dia melakukan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tepat pada waktunya, dia tidak pernah ketinggalan. Yang ketiga, saudara, kita orang pilihan Tuhan harus melatih untuk selalu intim dengan Tuhan, siang dan malam. Saudara, kalau bukan orang pilihan Tuhan, saya tidak paksakan saudara untuk, saudara harus berusaha untuk intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan ini dalam berbagai hal, saudara. Saudara intim untuk membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Lalu saudara ada pujian bagi Tuhan, lalu saudara menyembah Dia, saudara. Itu intim dengan Tuhan. Menangis kepada Dia, ya intim, saudara. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dan 8a. Saudara, dia katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya dan adakah Ia mengulur-ulurkan waktu sebelum menolong mereka? 8 ayat bagian B. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Saudara, kalau Tuhan segera membenarkan saudara, kalau Tuhan segera untuk menolong saudara, kalau Tuhan segera untuk mau membantu saudara, siapa yang mau menghalangi? Suami bisa halangi? Tidak bisa. Istri mau menghalangi? Tidak bisa. Kekuatan manapun yang menghalangi? Tidak bisa, saudara. Itu sebabnya Indonesia butuh Yesus. Karena saya lihat demo di sana luar biasa, saudara. Mahasiswa sekarang turun jalan semua. Dan mungkin nanti serentak seluruh Indonesia, seluruh provinsi dan mereka mendesak supaya kalau bisa pemborosan yang sementara itu dihentikan, lalu fokus kepada kebutuhan. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jika 3 hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka jika Tuhan datang pada kali yang kedua, Dia mendapati kita memiliki iman kepadanya, sehingga yang sudah mati akan dibangkitkan dan yang hidup akan diubahkan ketemu dengan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 sampai 17, tolong bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan? Coba angkat tangan, pasti yang ada. Siapa di sini yang menantinya mau bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan? Sebab di balik kematian ini, saudara, ada 2 kekekalan di sana. Kekal di neraka atau kekal di surga. Saya minta dalam kasih Tuhan, pilihlah mau kekal dengan Tuhan. Kalau kekal dengan Tuhan, berarti semua ketentuan yang ada dalam firman Tuhan harus dilakukan. 3 hal ini paling kurang, 3 hal ini yang paling penting. Hal yang pertama itu apa, saudara? Itu ketua komsel, tolong catat. Hal yang pertama apa, saudara? Tuhan dengan tegas perintahkan kepada kita untuk berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Yang kedua, jangan berhenti meminta sampai mendapatkan apa yang kita minta. Amin. Jangan stop, saudara. Pasti saya percaya kita semua punya permintaan. Kita semua punya kebutuhan. Termasuk Bapak Mesak, ya? Bapak Mesak punya kebutuhan. Bapak Mesak yang tadi bilang, Bapak Mesak saya mau mati tubuh, tapi mau diubah ketemu dengan Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua punya kerinduan itu, saudara. Punya kerinduan itu. Walaupun saya punya umur masih lebih tua dari Bapak Mesak. Bapak Mesak sekarang 60 berapa? 67. Saya 69. Berarti saya 2 tahun lebih. Saya dan Bapak Bat. Ya, Bapak Bat. Siap. Puji Tuhan. Kita masih semangat. Kalau Bapak Lukas sekarang umur berapa? 61.
Oh, masih muda sekali. Itu sebabnya saudara, kalau kita yang masih tua, kita makin tua tapi kita makin semangat. Saya percaya saudara harus lebih semangat untuk terus melakukan 3 hal ini saudara. Yang kedua, yang ketiga apa saudara? Ya, kita orang pilihan Tuhan harus apa? Melatih diri untuk apa? Selalu intim dengan Tuhan siang dan malam. Jadi bukan cuma siang saja, tapi siang dan malam. Daniel intim dengan Tuhan siang dan malam. Waktu dia dijebak oleh teman-teman yang lain, dan padahal dia tidak menyembah kepada Allah yang lain. Apa yang terjadi, dibuang dalam gua singa, tapi Tuhan menolong dia. Bapak Sadrak, Mesak dan Abednego, termasuk Bapak Mesak ini ya, juga dibuang karena tidak mau sujud kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dibuang ke dalam api. Waktu dibuang dalam api terbakar atau tidak? Tidak terbakar. Karena Tuhan Yesus datang untuk menolong mereka. Dan itu sebabnya Raja Nebukadnezar langsung mengumumkan bahwa Allah Sadrak dan Mesak itu harus disembah oleh seluruh orang, seluruh dunia, seluruh manusia di dalam kerajaannya. Jadi sekali lagi saudara Tuhan kekasih, Allah kita bukan Allah yang berjanji dan tidak melakukannya. Kemarin ada istilah itu saudara, PHP. Itu apa dia punya istilah PHP itu? Pemberi harapan pasti. Pengharapan? Janji. Bagaimana saudara? Pemberi harapan pasti. Pemberi harapan palsu. Pasti. Saudara, manusia itu bisa terus memberi harapan palsu, tapi bagi Tuhan dia memberi harapan yang tidak pernah palsu. Amin. Pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Saudara, jadi sekali lagi saya ingatkan kita waktu kita lewat di gereja sana, saudara angkat tangan saudara. Lalu mulai Tuhan secepatnya ini bangunan selesai. Saya minta dalam kasih Tuhan, Tuhan ini pekerjaanmu, segera bangunkan ini gereja. Dan biar gereja ini menjadi saudara model juga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena satu-satunya gereja yang ada di Jalan Polos cuma gereja GBI Hati Hamba yang ada di sana. Amin. Mesti kita bangga loh. Dan kemarin ada yang tanya, Bapak Pendeta, tapi dia punya dari got sampai itu berapa meter? Sekitar 10 meter. Berarti parkiran bagaimana? Parkiran di pinggir jalan bisa kita pakai semua. Di bahu jalan bisa kita pakai semua. Kalau orang beribadah. Haleluya. Firman Tuhan saya tibakan di sini dan mari yang melayani diminta maju ke depan.